Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yurshidu binazrah, memberi petunjuk binazrah dengan nazrah. Nazrah itu ya semacam pertolongan atau bantuan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-mursyidu bermula seorang mursyid, al-kamilu yang sempurna, yuqarribu asy-syakhsa mendekatkan oleh dia al-mursyid asy-syakhsa akan seseorang. Artinya menjadikan muridnya tersebut menjadi seorang yang saleh, berlaku taat kepada Allah, menjadi bertakwa. Seorang mursyid yang betul-betul yang sempurna, yang kamil, adalah yang dapat membawa seorang murid menuju kepada tingkatan ketakwaan dan kesalehan. In kana, jika ada dia syahs, seseorang atau murid, kaslanan, pemalas, yasiru, menjadi dia asyahs fi himmatin aliyatin, dalam keinginan atau semangat yang tinggi, binazratin minhu, dengan bantuan, minhu darinya, al-mursyidul kamil. Allahu a'lam di zaman kita sekarang pada tingkatan seperti ini atau mursyid kamil, siapa orangnya Allahu a'lam, kita tidak tahu. La tad'u ala anfusikum wa auladikum. La tad'u, janganlah berdoa buruk oleh kalian, ala anfusikum, atas diri-diri kalian. Da'a ala itu artinya berdoa buruk. Tapi kalau da'a li artinya berdoa baik. Jadi kalian jangan berkata, misalkan ketemu orang Arab, Syekh ud'ullaha alayya, itu artinya minta didoain buruk namanya. Ala dengan li itu maknanya berbalik gitu. Tapi yang benar ud'ullaha li, doakan kepada Allah, li bagiku, yang dimaksud doa kebaikan. Tapi kalau ud'ullaha alayya itu artinya apa? Minta didoakan keburukan. La tad'u, janganlah berdoa buruk oleh kalian, ala anfusikum, atas diri kalian sendiri, wa auladikum, dan anak-anak kalian. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, la tad'u ala anfusikum, janganlah berdoa buruk oleh kalian atas diri kalian, wala ala auladikum, dan jangan pula atas anak-anak kalian. Fatwafiqu, sehingga bersesuaian oleh kalian, sa'atan, akan saat, akan waktu, yustajabu, yang diijabah, fiha, di dalamnya sa'ah, ad-du'a'u, akan doa. Khawatir pas ketemu waktu yang mustajab untuk doa di waktu tersebut. Karena itu cara berbicara itu harus baik. Misalkan marahin anak, jangan dengan kata-kata yang buruk. Misalkan marahin anak, biarin lo tabrak motor lo, gitu. Itu bisa kejadian itu. Biarin lo tabrak mobil.
misalkan gitu. Hujan-hujan jalan juga, padahal anaknya dilarang-larang jalan juga. Akhirnya ngambek orang tuanya, kata orang tuanya, biarin lu disambar geledek. Itu bisa kejadian itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari, la yanbaghi, tidak seyogyanya, tidak sepantasnya li syahsi, bagi seseorang, ayyad'uwa ala nafsihi, untuk berdoa buruk atas dirinya sendiri, au auladihi, atau anak-anaknya. Idza ghadiba syahsu, ketika marah oleh seseorang, misalkan terhadap dirinya sendiri, misalkan mengatakan karena kesel, biar dah gua mampus dah. Ya, jangan ngomong gitu. Biarin dah gua, misalkan dia bilang apa? Karena kesel misalkan apa? Dia nyumpahin dirinya sendiri. Atau terhadap anaknya. Nah, hindari jadi dalam berkata-kata semacam itu. Allah yaf'alu, maha berbuat, ma yasha'u, akan apa yang dia kehendaki. Lanjut. Adamu alaihi salam. Qala al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Adamu, Nabi Adam alaihi salam, huwa, dia Adam, 'allama at-tibba, telah mengajarkan akan ilmu kedokteran, wal hidadata, dan ahli besi, keahlian dalam besi atau pandai besi, wal hiyakata, dan menjahit, wa ma asbaha dzalika, dan apa yang seumpama demikian itu. Kullu dzalika, seluruh demikian itu, 'allamahu, mengajarkan oleh Adam, hu, akan dia, kullu al-bashar, akan semua manusia atau akan orang-orang di saat itu. Summal basharu, kemudian manusia yang turun-temurun sesudahnya, zadu, menambahkan oleh mereka, ala ma 'allamahum, atas apa yang telah mengajarkan akan mereka, Adamu, oleh Adam, bit tajribati, dengan jalan pengalaman, dengan jalan ya semacam eksperimen, pengalaman-pengalaman, tajribah. Nah, jadi Nabi Adam alaihi salam tidak seperti pendapat sebagian orang, dikatakan bahwa beliau seperti orang primitif, tidak faham apa-apa. Nah, ini pendapat rusak. Nabi Adam itu seorang alim, sebagaimana umumnya para nabi Allah adalah orang-orang alim, dan telah mengetahui alat-alat modern. Jadi bukan berarti alat-alat modern itu datang belakangan. Iya, betul, diantaranya atau banyak yang datang belakangan. Tetapi Nabi Adam adalah seorang yang pandai dalam banyak bidang, kedokteran, pertanian, apapun. Sehingga tidak benar bahwa dikatakan Nabi Adam telanjang. Nabi atau istrinya As-Sayyidah Hawa juga telanjang, seperti kehidupan orang-orang primitif, hanya pakai daun saja. Itu tidak benar. Ya, di dalam surga saja difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran,
sudah diajari oleh Allah atau diberikan ilmu oleh Allah akan banyak hal. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam Quran. Nah, begitu turun ke bumi, Nabi Adam seorang yang ahli dalam banyak hal. Jadi bukan seperti manusia goa atau manusia primitif. Tidak, Nabi Adam itu seorang yang ahli dalam banyak bidang. Nah, kemudian turunan-turunan beliau ke bawahnya terus berkembang, ya termasuk alat-alat teknologi. Di zaman Nabi Adam mengenal teknologi pertanian, teknologi membuat senjata dan lain sebagainya. Teknologi kedokteran dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi Adam seorang yang ahli dalam banyak bidang. Bahkan beliau berbicara dengan berbagai bahasa.